Mungkin kita semua udah pada tahu ya bahwa Muhammad Ali dan Mike Tyson adalah seorang petinju yang menjadi mualaf. Tapi ternyata ada petinju lain yang seorang mualaf juga, dan dia pernah bertanding melawan Mike Tyson. Badannya lebih gede sama lebih tinggi juga, tapi setelah dia bertanding melawan Tyson, kehidupannya menjadi sangat hancur. Karir tinjunya jadi menurun, dia juga jadi jatuh miskin, terus sampai sekarang dia masih mendekam di dalam penjara. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hal tersebut bisa terjadi dan kenapa Tyson tega menghancurkan hidup petinju lain yang seorang mualaf juga, sedangkan perlakuan Tyson terhadap petarung mualaf lainnya seperti Muhammad Ali, ia memiliki hubungan yang dekat dan sangat menghormatinya. Kali ini kita bakal sama-sama ngebahas bencana pertarungan dua petinju mualaf yang berakhir tragis. Kenapa kejadian Tyson dalam menghancurkan hidup petinju lain yang seorang mualaf ini bisa terjadi? Ternyata momen tragis ini memiliki hubungannya saat Mike Tyson kalah melawan Evander Holyfield dan kehilangan gelar juaranya di tahun 1996. Pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans karena lawan si Mike Tyson ini, yaitu Holyfield, memiliki tubuh yang lebih tinggi dan juga lebih besar. Sehingga orang-orang menjadi penasaran apakah Tyson bisa mengalahkan lawan yang memiliki tubuh lebih tinggi besar dan mempertahankan gelar juara dunia miliknya. Namun ternyata pertandingan tersebut berakhir dengan hasil yang mengguncang dunia karena Tyson menelan kekalahan sehingga ia harus kehilangan gelar juaranya. Namun di 1 tahun setelahnya, Mike Tyson ingin merebut kembali gelar juara miliknya dan mereka melakukan tanding ulang yang kembali menjadi tontonan dan pertandingan terbesar di era tersebut. Orang-orang berharap Tyson bisa membalaskan dendamnya dengan menumbangkan Holyfield dan meraih kembali gelar juara dunia miliknya. Tyson juga sebenarnya ngerasa di pertandingan sebelumnya tuh si Holyfield ini melakukan tindakan curang, Mang. Soalnya si Holyfield ini nyundul-nyundul Mike Tyson mulu gitu, sehingga dia jadi kesulitan untuk menyerang balik. Akhirnya pada 28 Juni 1997, pertandingan Mike Tyson melawan Evander Holyfield kembali dimulai. Dan kita bisa lihat sama-sama ya bahwa serangan yang dilancarkan oleh Holyfield terhadap Mike Tyson ini banyak banget yang masuk, Mang. Soalnya badan Holyfield ini emang lebih tinggi sih, jadi dia lebih gampang gitu buat ngehajar si Tyson. Dan Holyfield juga sering banget melakukan clinch atau lebih tepatnya memeluk lawan lah, dengan tujuan agar si Tyson ini jadi kesulitan untuk menyerang. Tapi kalau kita perhatiin lagi ya, si Holyfield ini masih melakukan trik di pertandingan sebelumnya, yaitu dengan menyundul-nyundul Mike Tyson. Sedangkan trik tersebut sangat dibenci oleh Tyson dan dianggap sebagai bentuk dari kecurangan. Jadi Tyson yang dari awal emang udah kalah tinggi dari Holyfield dan dia juga lebih banyak menerima pukulan. Tyson kalau mau nyerang juga susah banget gitu, soalnya si Holyfield ini dikit-dikit meluk gitu, jadi berhasrat banget. Giliran udah dipisah, malah meluk lagi gitu, jadi ini orang nyosor mulu, Mang. Lagi pengen banget nih, Bang. Dan Holyfield juga masih suka nyundul-nyundul gitu. Gua nggak tahu ya kepala si Holyfield ini botak pelontos apa enggak. Tapi kalau masih ada rambutnya yang dikit-dikit gitu, nah itu kan lumayan tajam, Cok. Jadi kalau disundul mulu mah ya lama-lama sakit juga gitu. Dan karena Tyson sangat kesulitan untuk menyerang dan dia juga merasa dicurangi, akhirnya emosi Mike Tyson memuncak dan mulai menggigit telinga Holyfield sehingga ada bagian dari telinganya yang terputus. Sang wasit akhirnya memberhentikan sementara pertandingan itu dan memberi peringatan kepada Tyson untuk tidak mengulanginya. Pertandingan dimulai kembali dan Mike Tyson ternyata masih gemes dengan telinga Holyfield sehingga Tyson menggigitnya lagi untuk yang kedua kali. Akhirnya wasit memberhentikan laga dan mendiskualifikasi Mike Tyson sehingga pertandingan kembali dimenangkan oleh Evander Holyfield. Dan suasana pun menjadi sangat ricuh karena Mike Tyson ini masih sangat gemes dengan telinga Holyfield. Akibat dari insiden tersebut, akhirnya para fans yang awalnya mendukung dan menjagokan Mike Tyson, kini mereka malah menghujat dan membencinya karena Tyson dinilai sebagai petarung yang tidak sportif dan juga petarung yang pengecut. Selain dibenci, keuangan Tyson juga menjadi sulit karena ia harus membayar denda sebanyak 45 miliar akibat dia ngegigit telinga si Holyfield. Dan karena si Tyson ini udah kalah 2 kali ngelawan Holyfield dan dia juga harus kehilangan gelar juara dunia, dia juga jadi dihujat dan dibenci oleh para fans, keuangannya juga mulai menipis. Ternyata hal-hal tersebut sangat berdampak terhadap mental Mike Tyson, sehingga si Tyson ini mengalami depresi berat, Mang. Karena depresi, akhirnya si Tyson ini jadi kesulitan untuk mengontrol emosinya.
Sehingga ada di satu momen, jadi waktu itu si Tyson ini lagi ngebawa mobil mang. Nah pas lagi jalan, gak ada angin gak ada hujan, badan dingin pengen jajan. Nah tiba-tiba mobil yang dibawa si Tyson ini tabrakan lah dengan pengendara mobil lain gitu. Mereka pun tabrakan, akhirnya disamperin lah si lawan tabrakannya ini. Pas sudah disamperin, dihajar lah sama si Tyson ya kan. Orang bapak gua DPR bebas. Dan akibat aksi pemukulan tersebut, akhirnya Mike Tyson harus kembali merasakan suasana di balik jeruji besi. Dan gua gak tahu persis ya si Tyson ini tujuannya pengen kemana gitu pas dia lagi ngebawa mobil. Tapi ya namanya juga orang lagi depresi ya. Kalau kata gua mah dia kayak, duh anjing di rumah mulu nih gua. Apa keluar aja ya? Di rumah Netflix mulu, brengsek. Nah habis itu keluarlah kan bawa mobil gitu, set. Niatnya pengen healing kan, pengen happy-happy gitu. Nah pas di tengah jalan tabrakan mang. Nah hukanan keluar lah kan, set. Jadi napi anjing kocak bedah. Jadi karena Tyson selalu ditimpa dengan hal-hal buruk dan dia juga menjadi depresi, akhirnya Tyson mulai mencari pelarian dengan menggunakan zat-zat terlarang. Namun bukannya merasa lebih baik, Tyson justru merasa zat tersebut membuat kehidupannya semakin hancur karena efek dari zat-zat tersebut membuat emosi Tyson menjadi lebih sulit untuk dikontrol. Hal ini terbukti di acara konferensi pers pertandingan Mike Tyson melawan Louis Lennox di tahun 2002. Di acara tersebut, lawannya yaitu Louis Lennox, ya seperti konferensi pers pada umumnya ya, dia mulai manas-manasin Tyson. Terus dia juga bilang, lu bakal gua hancurin berkeping-keping ya brengsek. Jangan sok-sokan lu, mentang bapak lu DPR juga. Gitu kan. Nah si Tyson gak terimalah dengan provokasi yang dilontarkan oleh Louis Lennox ini. Padahal saling memprovokasi di konferensi pers itu suatu hal yang wajar sih. Tapi karena Tyson menerima efek dari zat adiktif yang ia konsumsi, sehingga Tyson menjadi kesulitan untuk mengontrol emosinya. Akhirnya Tyson mulai mendekati Louis Lennox dan terlihat ada tim Lennox yang menghadang si Tyson mang karena takut terjadi apa-apa gitu. Nah karena yang menghadang si Tyson ini bapaknya cuma tukang urut doang, tukang urut transformer, dipukul lah sama si Tyson, bet gitu. Rakyat kecil jangan sentuh gua ya anjing. Oh mana gak kenal lagi. Nah Louis Lennox marah juga mang, jadi dia ikutan mukul Tyson. Yang tukang urut tuh bapak gua ya brengsek. Oh gak kena juga lagi. Nah, acara pun menjadi sangat rusuh dan si Tyson ternyata masih menggunakan jurus terbaiknya, jurus yang bestseller ini, yaitu dengan menggigit kaki Louis Lennox. Dan bukan Mike Tyson namanya kalau kehidupannya ini nggak ditimpa dengan hal-hal yang berbau kesialan. Ketika pertandingan mereka mulai digelar, Mike Tyson kembali menelan kekalahan setelah Louis Lennox melancarkan hook kanannya hingga membuat Tyson tergeletak. Kehidupan Mike Tyson kali ini benar-benar hancur karena ia kembali menelan kekalahan setelah ia dikalahkan juga oleh Evander Holyfield sebanyak 2 kali. Tyson merasa menjadi tidak berharga dan kehilangan motivasinya untuk bertanding lagi karena orang-orang banyak yang mengejek Tyson bahwa era daripada Mike Tyson ini sudah berakhir. Namun 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2003, Mike Tyson memiliki jadwal bertanding melawan petinju berjuluk The Black Rhino atau Clifford Etienne. Nah, petinju tersebut memiliki masa lalu yang hampir mirip dengan Mike Tyson karena ia juga pernah mendekam di dalam penjara. Dan pada saat di penjara, Clifford ini mendapat hidayah lah sehingga ia juga mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang mu'alaf. Namun 2 bulan sebelum pertandingan mereka ini dimulai, Mike Tyson ini mengalami kecelakaan mang, pas lagi ngebawa motor gitu. Ya healing mulu soalnya ya. Akibat dari kecelakaan tersebut, Mike Tyson mengalami cedera di area tulang belakangnya hingga si Mike Tyson ini harus diberi perawatan. Dan sialnya lagi, 1 bulan setelah si Mike Tyson ini mengalami kecelakaan, dia harus bercerai dengan istrinya karena si mantan istrinya ini menuduh Mike Tyson telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Karena hal buruk selalu datang menimpa Mike Tyson, jadi si Tyson ini nggak terlalu peduli mang dengan adanya jadwal bertanding melawan Clifford Etienne di 1 bulan yang akan datang. Tyson jadi lebih sering menyendiri, terus kabarnya juga sempat hilang. Jadi promotor sama timnya si Tyson ini bingung gitu, ini orang sebenarnya jadi nggak sih mau tanding? Nah karena si Tyson ini masih nggak ngasih kabar soal jadi apa enggaknya dia tanding ngelawan Clifford, akhirnya pertandingan mereka ini sempat dibatalkan beberapa kali mang. Namun setelah beberapa pertimbangan dari Mike Tyson, akhirnya ia mulai ngasih kabar dan menyetujui pertandingan tersebut yang disetujui juga oleh lawannya yaitu Clifford yang akan digelar pada 22 Februari tahun 2003. Tapi anehnya nih mang, Tyson ini kan awalnya emang udah lama nggak kelihatan ya, soalnya dia tuh lebih sering menyendiri gitu. Karena kondisi si Tyson ini emang lagi hancur banget mang.
Kalau bahasa Gen Z-nya mah, duh lagi mental health aing mah. Nah, pada saat pertandingan Tyson melawan Clifford ini akan digelar, Mike Tyson akhirnya mulai muncul, tapi wajahnya ini udah dalam keadaan ditato, Mang. Ya, di zaman itu emang gak kayak zaman sekarang ya, punya wajah ditato tuh suatu hal yang normal gitu. Tapi di era tersebut, orang-orang ngeliat Tyson tuh kayak, ini orang udah gila apa bikin tato di muka, kocak. Udah mah lama nggak kelihatan, datang-datang udah punya tato di muka gitu. Jadi orang-orang tuh ngerasa bahwa si Tyson ini udah nggak waras lagi, Mang. Akhirnya pada tanggal 22 Februari 2003, pertandingan dua petarung mualaf yaitu Mike Tyson melawan Clifford Etienne akhirnya tiba. Clifford sangat percaya diri bahwa ia akan dengan mudah mengalahkan Mike Tyson karena ia yakin bahwa performa dari Mike Tyson ini sudah menurun, yang dapat dilihat dari pertandingan sebelumnya bahwa Tyson sering menerima kekalahan dan ditambah dengan tulang belakang Tyson yang mengalami cedera. Clifford juga memiliki tubuh yang lebih tinggi sehingga ia yakin bahwa ia bisa menyerang Tyson dengan lebih mudah. Akhirnya pertandingan mereka berdua pun dimulai. Clifford mengawali pertandingan dengan sangat percaya diri. Namun Tyson terlihat lebih agresif dan karena tubuhnya ini tidak sebesar Clifford, ia diuntungkan untuk bisa menyerang dengan lebih lincah. Tyson sangat mendominasi pertandingan tersebut yang berakhir ia memberi pukulan keras ke dagu Clifford hingga membuat Clifford tergeletak. Ternyata Clifford yang awalnya sangat yakin untuk menang kini malah berakhir tumbang. Clifford terlihat masih tergeletak di atas ring setelah wasit memberi hitungan 10 kali, sehingga Clifford dinyatakan kalah dan pertandingan dimenangkan oleh Mike Tyson dengan TKO hanya dalam waktu 49 detik. Ini adalah salah satu pertandingan tercepat yang pernah dimenangkan oleh Mike Tyson. Ternyata Tyson membuat tato di wajahnya dengan tato tribal yang memiliki makna perjuangan. Hal ini ternyata bertujuan agar orang-orang bisa melihat bahwa meskipun Tyson sering menerima kekalahan di pertandingan sebelumnya, bukan berarti dia akan menyerah begitu saja dan dia akan selalu berjuang untuk memenangkan pertandingan dan menunjukkan kepada dunia bahwa era daripada Mike Tyson ini belum berakhir. Namun tragisnya, Clifford yang berakhir tergeletak, kini ia menjadi korban dari pembuktian yang ditunjukkan oleh Mike Tyson. Dan ekspresi Mike Tyson juga terlihat kayak biasa aja ya, padahal dia sudah memenangkan pertandingan yang menyelamatkan karirnya karena di pertandingan sebelumnya tuh si Tyson ini sering menerima kekalahan, Bang. Dan kenapa Tyson menunjukkan ekspresi yang biasa aja setelah menang melawan Clifford? Ternyata hal itu Tyson lakukan karena ia ingin menghargai dan menjaga perasaan si Clifford. Karena kita sama-sama udah pada tahu bahwa mereka berdua ini adalah mantan narapidana yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam penjara dan menjadi seorang mu'alaf. Namun di balik kemenangan berharga dari Mike Tyson, ternyata kehidupan lawannya ini yaitu Clifford Etienne berada di ambang kehancuran. Clifford akhirnya mulai mengkonsumsi zat-zat terlarang sebagai pelariannya karena ia masih selalu merasa di bawah bayang-bayang kekalahannya karena ditumbangkan oleh Tyson hanya dalam waktu 49 detik. Jadi karena Clifford ini jadi pecandu zat terlarang, akhirnya duit si Clifford ini lama-lama habis juga, Mang. Soalnya duitnya tuh dipakai buat beli barang haram mulu gitu. Nah, lama-lama duitnya ini jadi habis sehingga si Clifford ini harus ngutang, Mang. Soalnya dia udah adiktif kan, dan tubuhnya itu minta barang haram mulu gitu. Karena duitnya ini udah habis, terus utangnya juga tambah banyak dan tubuhnya juga minta barang haram mulu. Jadi biar si Clifford ini bisa ngebeli barang haram tersebut, akhirnya ia mulai melakukan tindak kriminal dan menjadi seorang perampok. Di tahun 2006 atau lebih tepatnya 3 tahun setelah dia kalah dari Mike Tyson, Clifford mulai ngerampok toko bersama 2 temannya. Akhirnya mereka ngerampok toko, terus duitnya diambil, setelah itu mereka kabur lah. Nah, mereka tuh kabur nggak mungkin lari kan, dan bukan ngerampok namanya kalau lari mah, nyopet. Jadi pas mereka kabur dan udah di luar toko, mereka ngelihat di parkirannya ini ada mobil yang lagi mau jalan, Bang. Nah, terus dihadang lah dan mobilnya ini diambil alih sama mereka gitu. Pas mereka mau ambil alih, ternyata di dalam mobilnya ini ada seorang ibu dan 2 anaknya. Jadi ya namanya juga lagi buru-buru kan, ya orang lagi ngerampok gimana keburu-buru coba. Akhirnya dibawalah mobilnya ini beserta seorang ibu dan 2 anaknya yang tadi mau buat nemenin mereka kabur gitu. Di tengah perjalanan mereka kabur, mereka ketemu sama polisi cuy, dan akhirnya mereka jadi panik lah kan, sehingga bawa mobilnya itu jadi ugal-ugalan dan jadi ngebut banget, Mang. Nah, polisinya ini jadi curiga kan, tuh mobil kok ngebut banget gitu. Mau berak kali ya? Akhirnya polisinya ini mencoba buat ngeberhentiin mobil yang dikendarai sama mereka ini, Mang.
Tapi bukannya berhenti, polisinya ini justru diserang gitu pakai senjatanya si Clifford. Setelah menyerang polisi, akhirnya mereka pun kabur sehingga aksi kejar-mengejar pun terjadi. Nah, pas mereka lagi dikejar sama polisi, mobil yang dibawa oleh si Clifford ini nabrak mobil lain, Mang. Jadi mau nggak mau mereka harus lari gitu. Dan bener ini mah kayaknya nyopet dah. Habis itu mereka lari dan dikejar sama polisi. Nah, si Clifford ini memberikan perlawanan dengan kembali menyerang si polisi, Mang. Akhirnya baku tembak pun terjadi, namun Clifford menerima beberapa timah panas sehingga ia harus tumbang dan berakhir ditangkap. Clifford Etienne dinyatakan bersalah atas 11 dakwaan termasuk percobaan penghilangan nyawa terhadap polisi, perampokan bersenjata, penculikan ibu dan anak di dalam mobil yang ia pakai untuk melarikan diri, dan penggunaan senjata ilegal. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 165 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. 165 tahun. Namun di tahun 2013, hukuman penjara terhadap Clifford dipotong dari 160 tahun menjadi 105 tahun. Aduh anjing. Maksud gua dari 160 dipotong jadi 105 tahun tuh buat apa, kocak? Ini tuh kayak lu mau nolongin temen lu yang lagi nyuci motor nih, tapi lu membantuinnya pakai korek kuping, Mang, gitu. Set. Udah aman bro, gua bantuin bro. Set. Gak bakal ngebantu, monyet. Dan ini yang lu penjarain tuh sebenarnya siapa, Cok? Sampai 160 tahun. Batman. Jadi yang awalnya dia seorang petinju yang cukup bertalenta, dia juga punya duit yang lumayan banyak pasti, dan pernah bertanding melawan Tyson juga, namun berakhir menjadi seorang pecandu, terus jatuh miskin, jadi pelaku kriminal, sehingga sampai saat ini ia masih mendekam di dalam penjara. Dan kesulitan yang dialami oleh Clifford ini bukan pure karena dia depresi gara-gara kalah ngelawan Mike Tyson aja ya. Tapi karena jiwa kompetitif seorang atlet itu sangat tinggi, mereka berlatih dan menyiapkan diri selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menang. Namun ketika hari pertandingan tiba dan mereka menerima kekalahan, di situ mental seorang atlet itu sangat diuji, cuy. Apabila seorang atlet menerima kekalahan dalam sebuah kompetisi dan menjadikan itu sebagai motivasi untuk berkembang, dan tidak membuat keputusan buruk seperti mencari pelarian ke zat-zat terlarang, mungkin gak bakal ada atlet yang akan berakhir menyedihkan seperti Clifford Etienne ini, Mang. Bahkan gak bisa kita pungkiri ya, bahwa banyak sekali atlet yang sangat-sangat berprestasi, yang gak gampang nyerah, sering memenangkan pertandingan dan juga mengharumkan nama negara di kancah internasional. Namun di masa tuanya, ia harus berakhir mengalami kesulitan untuk mendapatkan sesuap nasi tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Padahal mereka sudah mendedikasikan waktu, tenaga, bahkan hidup mereka hanya demi bisa mengharumkan nama bangsa dan membuat sang pusaka gebiar berkibar hingga mendunia.